baraya ketepang deui sareng Ibados Cakra dino acara ngacak kabayan. Ayeuna urang silaturahmi ka Forum Komunikasi Gunung Gelis anu aya di wilayah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kemon. Baraya kumargi tadi teh parantos buang roti kudu Ibados teh. Ngobrolna urang bahasa Melayu. Kemon. Assalamualaikum. Jalan. Damang Pak. Alhamdulillah. Gimana itu gimana? Di YouTube. Oh, gitu. Pusat. Siap. Balik. Siap. Hatur nuhun. Selamat siang saudara. Kita sudah sampai di Forum Komunikasi Gunung Gelis. Alhamdulillah sudah ketemu dengan ketua. Kita mau tanya-tanya sekitar Gunung Gelis atau Forum Komunikasi Gunung Gelis. Terus dan kebetulan besok kan kita ada secara nasional 24 September Hari Tani Nasional. Kita mau tanya-tanya sama kebetulan ketua juga ini mantan Dewan Kabupaten Sumedang. Sekarang menjadi tokoh kehutanan dan pertanian wilayah Sumedang, khususnya Jatinangor. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabar dan kiprahnya di Forum Komunikasi Gunung Gelis ini? Silahkan. Terima kasih. Dan pada hari ini mungkin dari duga-duga datang YouTuber gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat gitu kan ya organisasi penggerak para petani. Di sini kebetulan Sekretariat Forum Komunikasi Gunung Gelis yang dimana alhamdulillah kalau lahirnya Forum Komunikasi Gunung Gelis ini begitu sudah lama ya, kurang lebih tahun 97. Itu satu perjalanan yang sudah lama, di mana Forum Komunikasi Gunung Gelis adalah sebuah tempat komunikasinya para petani, berkumpulnya para petani, dan dalam rangka kegiatan untuk menyemangati para petani lah, akan permasalahan para petani yang ada di Gunung Gelis ini. Ya. Dengan sebuah perjalanan, alhamdulillah gitu kan ya. Kami beserta jajaran petani di sini mulai dari ikut serta menghijaukan Gunung Gelis dari mulai 2003 di atas sampai saat ini udah kelihatan sudah hijau. Ya, lahan Gunung Gelis ini ada beberapa zona hidung dengan pemanfaatan. Nah, kami di sini bergerak mulai 2014 menggerakkan kembali para petaninya menggarap lahan kopi di bawah tegakan di ada 40 hektar tanam. Dan dalam proses perjalanan alhamdulillah 2017 Forum Komunikasi Gelis MOU dengan perusahaan terbesar se Asia Tenggara lah, KTK dengan adanya ruang terbuka hijau. Ini alhamdulillah para petani yang sekitar Gunung Gelis, terutama Dua Desa Jatiroke dan Jatiroke, kami arahkan untuk bisa mengelola lahan tersebut dengan pola konsep dewa. Apa itu dewa? Desa Edukasi Wisata Agro. Sebuah harapan bahwa ke depan para petani selain memanfaatkan lahan dengan menjaga tatanan konservasi, dengan ya tanamannya bervariatif gitu. Jadi polanya agroforestry, jadi macam ragam tanaman seperti kopi, kapur sama lada itu bisa tanaman di bawah tegakan gitu kan ya. Nah, ini alhamdulillah lah kopi yang sudah terpanen kita kurang lebih 1 tahun 15 ton dari lahan tersebut sudah
bisa kepanen. Ini ada bukti bahwa sekarang pun ada lagi penggiling tanaman kopi di atas yang sudah produktif. Nah, untuk lahan-lahan RTH ruang terbuka hijau ini baru dari penanaman 2017 pun sama, karena ada tanaman kopi, tanaman buah-buahan. Nah, ini mudah-mudahan memberi semangat kepada para petani dan untuk bisa menambah penghasilan. Itu yang sekarang lagi dilakukan, termasuk kami pun tiap tahun menerima program-program dari pemerintah. Tahun kemarin kita dapat jenis roti gitu kan ya, di 8.000 untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi yang ada di lahan RTH kan gitu ya. Bagian para petani di sini alhamdulillah juga kami menerima bantuan ternak kambing. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ternak kambing ini, kalau para petani mungkin membutuhkan pupuk gitu kan ya, jadi kami pun kita sulit juga untuk memanfaatkan pupuk organiknya kan gitu ya. Ternaknya alhamdulillah kami sudah berkembang saat ini, sudah berkembang baik gitu kan ya, mudah-mudahan ini pun bisa berkembang. Itu barangkali, dan Forum Gunung Gelis ini menjadikan sebuah target bagi semua perguruan tinggi yang ada di sini, terutama Unpad, ITB, Unwin gitu kan ya. Nah, ini untuk tempat-tempat praktek mereka di sini. Kan ya. Termasuk kami kerjasama dengan Gapoktan yang ada di sini ini juga mengembangkan hidroponik yang ada. Jadi mudah-mudahan ya sebagai bahan lah gitu kan ya, model-model untuk bisa diadopsi oleh para mahasiswa gitu kan. Wes, mantap Ketua, program-program dan kegiatannya. Nah, terus yang saya mau tahu ini, hasil olahan dari hutan itu yang berbentuk kopi itu tadi udah menghasilkan setahun itu hampir 4 ton. Terus di gimana ini itu dijual atau diolah atau di gimana? Nah, alhamdulillah kalau kaitan dengan kopi kita juga punya branding khusus gitu kan ya. Nah, tidak akan mungkin lah ada kopi-kopi dengan merek yang sama gitu kan. Nah, ini kopi yang dihasilkan oleh para petani yang tergabung di petani Gunung Gelis ini, kita punya nama kopi Google ya, jadi kopi Gunung Gelis. Ya, alhamdulillah hasil dari tiap tahun, walaupun kami belum bisa menampung hasil gitu kan ya, karena ini masih para petani menjual ke tengkulak. Ini yang perlu dipikirkan dan itu yang perlu modal gitu kan ya. Nah, tapi kami sudah bisa mengolah kopi di sini sampai ke penjualan kopi bubuk. Walaupun dengan keterbatasan sarana prasarana gitu, alhamdulillah lah dengan hasil kerjasama dengan adanya program PPM, pengabdian masyarakat dosen di ITB, nah, kami pun dapat bantuan teknologi cara pengeringan bentuk GH. Jadi ada greenhouse, terus yang ramah lingkungan gitu kan ya. Ini dijemurnya juga di greenhouse. Nah, ini alhamdulillah ini sudah menghasilkan, dan beberapa pencipta kopi sudah mereka merasakan bahwa kopi juga tidak kalah dengan kopi yang lain. Gitu kan ya. Walaupun kami belum punya roasting. Nah, mudah-mudahan bulan depan kita pun ada dapat bantuan lah dari Kementan gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi prasarana tiap tahun alhamdulillah ada penunjang. Kalau untuk cooler, nah, kita sudah punya lah kemarin bantuan dari ITB sama dari Dinas Pertanian. Nah, dalam hal pemasaran kita pun ini melalui online, ada di Shopee apa namanya, Shopee Shop atau Shopee, Lazada, cari aja lah Shopee gitu kan ya, Kopi Google gitu kan ya, itu dengan harga 25.000 per paket per 100 gram. Nah, ini mudah-mudahan dengan penuh harapan bisa menambah kesemangatan para petani. Itu saja kalau kaitan dengan masalah kopi gitu kan ya. Nah, di sini pun karena kita setiap tahun suka
dapat menerima manfaat program PPM dari beberapa perguruan tinggi. Dalam pengolahan kompos pun kita pun sudah membuat kemasan kompos organik kan ya, yang kita coba gitu kan ya, untuk supaya para petani menggunakan pupuk tidak mentah gitu kan ya, supaya lebih efektif dan efisien. Itu sebetulnya yang kaitan dengan tanaman kopi. Hatur nuhun, terima kasih penjelasannya. Oh, mantap. Sekarang pesan dan harapan dari Forum Komunikasi Gunung Gelis bagi petani atau masyarakat sekitar Gunung Gelis itu apa saja? Pertama, dengan tujuan forum lah, bahwa kami punya sebuah kepedulian gitu kan ya, gerakan dan memfasilitasi para petani memanfaatkan lahan. Pertama karena kepemilikan lahan di sini bukan kepemilikan lahan pribadi, itu kan ya, tapi milik pemerintah sama swasta gitu kan ya, di mana tujuannya untuk supaya lahan itu bisa produktif tapi dengan fungsi karena konservasi gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan para petani sadar bahwa pengolahan lahan di sini tidak justru memperhatikan hanya kepentingan untuk tanaman palawija gitu kan ya, tapi justru kita lebih memproduksikan ke depannya supaya buah-buahan itu bisa menghasilkan bagi para petani, supaya tujuan untuk lahan konservasinya bisa tercapai. Jadi jangan sampai para petani di sini justru ikut merusak lahan gitu kan ya. Ini harus dijaga tentang kaitan dengan konservasinya gitu kan ya. Yang kedua, harapan bagi semua instansi yang terkait, elemen yang terkait, pemerintah kan gitu ya, bisa mendorong dan membantu untuk kemajuan para petani kan gitu. Apalagi besok mungkin Hari Tani Nasional. Kami pun selaku Ketua Forum Komunikasi Gunung Gelis dengan semangat Hari Tani Nasional 24. Mudah-mudahan jadi acuan pemerintah melihat bahwa pada saat ini aktivitas dan budidaya para petani masuk ke generasi para petani ini kan sulit gitu kan ya. Ini mudah-mudahan ada sebuah kebijakan yang betul-betul bisa menunjang pada kesemangatan para petani untuk beraktivitas untuk meningkatkan ketahanan pangan. Itu sehari masyarakat sejahtera. Itu yang memang perlu kita kesemangatan para petani. Itu saja barangkali. Yang pakai bahasa Sunda itu ada itu yang pakai kalau wong hejo. Kalau wong hejo masyarakat bisa ngejo. Gunung Wete, untuk masyarakat petani kudu sebut. Wah, mantap tuh. Sekian ya pemirsa, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalam.